Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Ahmad dengan NIM 221052007. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang motorik kasar dan motorik halus untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, lalu apa itu motorik kasar? Jadi, gerak motorik kasar terbentuk pada saat anak memiliki koordinasi yang besar terhadap tubuhnya. Nah, perkembangan motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau keseluruhan dari anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya seperti kemampuan berlari, menendang, kemudian naik turun tangga, melompat, dan berjalan. Nah, sedangkan motorik halus ialah mengacu kepada suatu kemampuan anak dalam melakukan aktivitas dengan melibatkan otot-otot kecil. Contohnya seperti menuli, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan menggunting. Lalu bagaimana perkembangan motorik kasar dan motorik halus? Nah, di sini ada perkembangan motorik kasar. Nah, pada anak usia 4 tahun, anak itu sangat menyenangi kegiatan fisik yang menantang baginya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung kanak-kanak. Nah, selanjutnya pada usia 5 atau 6 tahun, kegiatan anak untuk melakukan kegiatan tersebut itu bertambah. Nah, anak pada masa ini dia lebih menyenangi kegiatan lomba, seperti balapan sepeda, balapan lari, atau kegiatan lainnya yang mengandung bahaya. Nah, sedangkan perkembangan pada motorik halus pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak itu sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Nah, selanjutnya pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik. Nah, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Lalu, bagaimana fase perkembangan motorik kasar dan motorik halus? Nah, di sini ada fase perkembangan motorik kasar. Nah, pada usia 3-6 bulan, keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dapat dilakukan diantaranya adalah menahan kepalanya sendiri ketika dalam posisi duduk dan mengangkat lengan. Nah, pada usia 6-12 bulan, di usia ini keterampilan motorik kasar anak yang dikembangkan adalah dapat duduk tanpa disangga, merangkak, dan mencoba berdiri dari posisi duduk. Selanjutnya, pada usia 1 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang bisa dilakukan adalah dapat berjalan dengan satu tangannya dituntun, naik ke kursi atau meja yang pendek, menaiki tangga dengan bantuan, dan menarik atau mendorong mainan beroda. Nah, selanjutnya pada usia 2 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang bisa ditunjukkan anak itu adalah dapat melompat menggunakan kedua kaki bersamaan dan berjalan sendiri meski masih kaku. Nah, selanjutnya pada usia 3 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dipelajari adalah dapat melempar bola pada orang dewasa yang berada tidak jauh darinya, berjalan tanpa terjatuh, dan naik sepeda roda 3. Selanjutnya, fase perkembangan motorik halus. Nah, di usia 0-3 bulan, refleks menggenggam, refleks leher. Nah, jika pipi bayi disentuh dengan menggunakan jari, dia akan menoleh ke arah stimulus dan mulut terbuka. Selanjutnya, pada usia 4-6 bulan, usia 4 bulan bayi sudah dapat tengkurap dan terlentang, menumpu badan pada kakinya, dan menumpu dada pada lengan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan permainan bagi perkembangan fisik dan motorik kasar dan motorik halus. Nah, berikut beberapa manfaat dan tujuannya. Yang pertama, perkembangan fisik. Nah, pada perkembangan fisik itu diantaranya dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Permainan aktif seperti berlari, melompat, dan memanjat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Permainan seperti menari, bermain bola, dan bersepeda. Dan yang terakhir dapat meningkatkan fleksibilitas dan kelenturan. Permainan seperti yoga.
Nah, yang kedua, perkembangan motorik kasar. Di antaranya yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan bergerak, yang kedua, meningkatkan kemampuan mengontrol gerakan, dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Nah, dan yang terakhir, peranan permainan bagi perkembangan fisik dan motorik kasar dan motorik halus. Nah, permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa anak-anak. Nah, dengan bermain, anak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang membantu perkembangannya untuk menyiapkan diri dalam kehidupan selanjutnya. Nah, bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Nah, salah satu jenis permainan yang lebih melatih kekuatan otot-otot anak yaitu permainan tradisional. Nah, permainan tradisional juga dikenal dengan permainan rakyat, merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara hubungan dan kenyamanan sosial. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.